Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Pada kesempatan kali ini kita memulai pelajaran di semester yang baru, di tahun ajaran yang baru. Kita mulai dari tema 1. Di dalam tema 1 itu untuk kelas 5 itu dimulai dari muatan IPA. Jadi di dalam IPA itu kita mulai dari KD 3.1. Di KD 3.1 itu belajar mengenai alat gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, meskipun ada ciri-ciri yang lain, misalnya bernafas, berkembang biak. Nah, untuk KD 3.1 di tema 1 ini kita fokus untuk masalah bergerak. Apa itu bergerak? Bergerak itu adalah berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, seandainya tangan Ustadz awalnya tadi di sini, kemudian saya pindah ke sini, itu namanya bergerak. Setiap makhluk hidup itu memiliki alat geraknya masing-masing. Contoh di sini Ustadz punyai kelinci. Apa alat geraknya? Kaki. Kemudian Ustadz juga mempunyai ikan. Berarti alat geraknya apa? Alat geraknya ekornya dan juga siripnya. Masing-masing mempunyai fungsi tersendiri. Nanti saya jelaskan di bagian akhir. Nah, di dalam alat gerak hewan maupun manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, alat gerak aktif. Kemudian satunya alat gerak pasif. Apa bedanya alat gerak aktif sama alat gerak pasif? Nah, untuk alat gerak aktif, baik hewan ataupun manusia, itu diperankan oleh otot. Sedangkan alat gerak pasif itu diperankan oleh tulang. Jadi tadi ini otot, kemudian kalau pasif itu tulang. Nah, kenapa ini otot dan kenapa ini tulang? Otot dinamakan alat gerak aktif karena dia dapat bergerak sendirinya. Tetapi karena tulang ini mampu bergerak, butuh bantuan si otot, maka dia disebut alat gerak pasif. Nah, hewan maupun manusia mempunyai dua alat gerak ini. Kemudian kita lihat gambar mana bagian otot, mana bagian tulang. Nah, yang merah ini namanya otot, atau yang kita sebut masuk ke dalam alat gerak aktif. Sedangkan yang putih-putih ini namanya tulang. Nanti ini namanya tulang apa, kemudian ini sendinya apa, kita pelajari di materi setelah KD 3.1. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita fokus pada alat gerak hewan. Tapi di sini alat gerak hewan itu berdasarkan tulang belakangnya itu dibagi menjadi invertebrata dan vertebrata. Kalau itu tidak memiliki tulang belakang, sedangkan vertebrata memiliki tulang belakang. Nah, di dalam kelompok vertebrata ini kemudian dikelompokkan menjadi 5 sesuai dengan keluarganya. Yang pertama keluarga ikan, atau biasanya disebut dalam IPA itu Pisces. Nah, di dalam ikan itu memiliki dua alat gerak. Yang pertama ekornya, kemudian yang kedua siripnya. Sirip berfungsi untuk memberikan tenaga agar dia bisa berenang. Kemudian ekor berfungsi untuk mengarahkan dia mau belok kanan atau belok kiri. Itu ikan. Kemudian yang kedua keluarga amfibi. Apa itu amfibi? Amfibi, hewan yang hidup di dua alam. Nah, ini contoh hewan amfibi. Ada katak, kodok. Bedanya katak sama kodok apa? Nah, ini silahkan dicari sendiri ya. Oke. Ada semacam hewan kayak cacing dan sebagainya. Nah, di dalam alat gerak amfibi itu ada kaki, fungsinya untuk meloncat, ataupun juga kaki yang fungsinya untuk merayap. Jadi antara hewan itu berbeda-beda.
Kemudian kelompok yang ketiga setelah amfibi itu adalah reptil. Kalau kalian pernah dengar di TV apa itu reptil? Reptil itu adalah hewan berdarah panas atau berdarah ini. Nah, ini ada ular, buaya, dan sebagainya. Apa alat geraknya? Ada kaki, ada juga perut. Kalau kaki kan buaya, perut misalnya ular, kemudian dan sebagainya. Kemudian keluarga yang keempat adalah keluarga burung atau aves. Nah, burung, apakah alat geraknya burung hanya sayapnya saja? Tidak. Ayam itu juga termasuk keluarga aves. Jadi ayam bergerak dengan kaki. Jadi burung itu pakai sayap, juga pakai kaki. Sayap untuk terbang, kaki untuk berjalan di daratan. Kemudian yang terakhir adalah mamalia. Apa itu mamalia? Mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Nah, dalam mamalia itu bergerak dengan kaki dan ada juga dengan sirip. Loh, kok mamalia ada yang pakai sirip? Padahal kita tahu mamalia itu kayak kelinci, beruang, singa, dan sebagainya. Tetapi ada juga mamalia yang hidup di laut seperti lumba-lumba, kemudian paus. Jadi kan mereka itu bergerak dengan sirip dan ekor. Jadi untuk materi kali ini KD 3.1 di bagian pertama, ini ada bagian kedua. Cukup sekian. Pesan Ustadz adalah budayakan hidup sehat dengan senantiasa yang pertama menjaga kebersihan diri, baik lingkungan maupun dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, hindari berkerumun. Yang ketiga, memakai masker atau face shield ketika berpergian keluar rumah. Dan yang keempat, jangan lupa berdoa agar Allah senantiasa menjauhkan pandemi dari negeri kita dan kita bisa bersekolah normal kembali. Demikian dari Ustadz, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.